Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja webinar malam ini ya. Kang Intang lagi berada dalam perjalanan luar kota, jadi saya yang mengisi webinar malam ini, teman-teman. Oke, di webinar ini kita akan belajar untuk itu ya, rahasia prompt. Ini saya lagi buka file dulu. Oke, oke, teman-teman, ini adalah struktur prompt yang kami buat ya. Struktur prompt umum secara umum untuk membuat gambar maupun video gitu. Struktur prompt ini sifatnya umum ya, jadi bisa dipakai untuk berbagai macam video, gambar atau video gitu. Hmm, Termasuk salah satunya kalau mau bikin video di VO3. Cuma nanti di struktur prompt-nya itu akan ada tambahan lagi. Oke, ini akan saya jelaskan satu persatu secara singkat ya. Di struktur prompt itu yang pertama itu adalah subjek. Ya, subjek atau objek atau bisa dikatakan karakter gitu ya. Nah, subjek ini contohnya seperti ini. Subjek itu nggak harus manusia ya. Subjek itu juga bisa berupa objek gitu. Misalnya kalau teman-teman mau bikin video tanpa ada manusianya misalnya gitu. Nah, itu subjek atau objek. Ini contoh promnya ya seperti ini. Seorang wanita Indonesia muda berambut panjang mengenakan kebaya modern warna emas atau sebuah robot berkepala transparan. Nah, ini adalah contoh subjek. Di subjek ini teman-teman perlu menjelaskan ciri-cirinya juga ya. Subjek atau objek itu tentang apa, ciri-cirinya bagaimana, atau jika itu objek bentuknya itu bagaimana gitu. Lalu struktur kedua itu ada action atau pose gitu. Nah, itu apa yang dilakukan oleh subjek atau objek tersebut. Misalnya jika subjeknya itu manusia, itu actionnya itu contohnya misalnya duduk di kursi ya, duduk di kursi rotan sambil membaca buku dan tersenyum. Itu kalau subjek, kalau misalnya objek benda, misalnya tergeletak di atas meja, misalnya gitu. Atau diletakkan berdiri di lantai gitu ya, tergeletak di lantai kayak gitu. Nah, itu kalau action atau pose-nya gitu ya. Lalu setting atau lokasi itu tempatnya ya. Misalnya kalau misalnya objek manusia itu di balkon, apartemen gitu ya, misalnya di rumah, di halaman, di sawah itu. Nah, teman-teman sudah tahu ya pastinya. Nah, ini itu ada struktur prompt ini itu ada yang wajib, ada yang opsional, teman-teman. Kalau yang wajib itu paling wajib itu tiga ini. Nomor satu sampai tiga itu wajib ada, ya wajib ada. Untuk semua bentuk prompt wajib ada itu. Untuk membuat gambar atau video, tiga struktur nomor satu sampai tiga ini wajib ada dalam prompt. Lalu untuk nomor 4 sampai seterusnya, ini sampai nomor 8 ya. Ini opsional, tergantung teman-teman mau membuat gambar atau video apa. Tuh. Nah, nomor 4 ini tentang suasana ya. Suasananya itu teman-teman mau apakah suasana yang sinematik atau melankolis. Melankolis itu sedih ya, suasana sedih.
atau suasana magis atau cyberpunk, atau hangat itu ya, atau dingin. Nah, itu. Nah, itu suasananya ya. Lalu ataukah komedi gitu ya. Nah, itu. Lalu nomor 5 itu ada detail artistik atau style ya, atau style art. Contohnya itu kayak ultra realistik. Ultra realistik itu contohnya kayak tuh nampak seperti nyata. Itu ultra realistik ya. Tampak seperti nyata. 4K ini itu resolusi ya, resolusi HD. Nah, ini juga ada bokeh ya. Nah, atau Pixar style. Nah, itu untuk kartun ya, kartun 3D ala Pixar atau kartun Ghibli, animasi atau anime itu ya, atau kartun Disney. Nah, itu termasuk detail artistik. Lalu di sini ada framing atau kamera. Hmm. Kamera itu sudut pengambilan gambar ya. Kamera di sini itu sudut pengambilan gambar. Contohnya itu close up. Close up itu sudut pengambilan gambar dari jarak dekat. Ada juga yang medium shot. Nah, itu biasanya untuk kayak pengambilan gambar yang setengah badan ya, biasanya medium shot. Ada juga wide shot namanya. Bukan, medium shot ya, wide shot. Wide shot itu pengambilan gambar luas. Kalau misalnya teman-teman mau mengambil gambar luas itu kayak mengambil gambar objek ya, atau subjek dengan keseluruhan lingkungan yang terlihat itu wide shot. Lalu ada juga drone shot ya, drone shot itu pengambilan gambar dari arah atas seperti seakan-akan dari kamera drone gitu ya. Nah, drone shot itu biasanya di video ya, di video, untuk video biasanya drone shot. Nah, itu macam-macamnya. Kalau misalnya teman-teman nggak paham tentang kayak misalnya 456 itu, misalnya teman-teman nggak pernah itu ya, kurang menguasai istilah-istilah dari nomor 456. Nah, itu teman-teman itu bisa minta bantuan ChatGPT, teman-teman. Bisa menggunakan bantuan AI-nya untuk explore tentang ini, nomor 4, 5, dan 6 ini. Jadi nanti AI-nya itu akan membantu teman-teman membuat pilihan. Jadi nanti di situ AI akan membantu menjelaskan masing-masing dari gaya-gaya ini, style-style seperti ini. Tuh. Mulai dari style atmosfernya, style art atau artistiknya, sama style kameranya. Jadi teman-teman ada panduannya gitu. Nah, lalu di sini ada lagi struktur nomor 7 dan 8. Nah, untuk 7 dan 8 ini itu khusus khusus untuk AI yang sudah dilengkapi atau sudah mendukung suara seperti VO3 ya. Nah, jadi teman-teman di sini itu ada pembedanya. Nomor 1 sampai 6 itu general untuk gambar dan video AI yang biasa ya. Tapi kalau untuk nomor 7 dan 8 ini khusus ya. Ini struktur khusus bagi AI yang seperti VO3 yang sudah mendukung suara maupun dialog. Nah, itu. Jadi teman-teman untuk struktur prompt ini enggak wajib semuanya harus teman-teman pergunakan gitu. Jadi bijak menggunakannya, lebih bijak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tools yang teman-teman pakai gitu ya. Jadi biar hasilnya itu maksimal. Ya, untuk nomor 7 itu sound effect ya, sound effect atau sound ambient atau suara latar belakang suasana gitu. Kalau ini kan style apa tadi? Ini kan style suasananya, penggambaran suasananya. Nah, kalau ini sound effect, suara dari suasananya gitu.
Ini untuk video kayak VO3. Lalu yang nomor 8 itu dialog. Kalau teman-teman mau bikin video yang ada dialognya, itu perlu memasukkan dialognya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat prompt ya, misalnya berdasarkan struktur ini. Nah, oke, ini akan saya contohkan untuk membuat prompt menggunakan ChatGPT ya. Nah, ini saya akan eh, apa ya, ngasih tahu ChatGPT tentang struktur prompt ini. Jadi kita akan membuat prompt berdasarkan struktur ini. Nah, ini saya akan copy dulu. Ini copy. Oke. Nah, di sini kita kasih perintah ya. Sebelum kita paste struktur prompt tadi, kita kasih perintah dulu. Buatkan prompt untuk video ya. Buatkan prompt video untuk Google VO3 tentang apa gitu ya. Misalnya POV seseorang ya. Misalnya mengendarai cross di tanjakan ekstrim. Nah, karena ini POV, biasanya itu POV itu kan hanya menampilkan tangan ya. Nah, di sini hanya menampilkan tangan si pengendara. Nah, oke. Yang lainnya eh, untuk latar belakangnya dan lain kita serahkan ke ChatGPT ya. Lalu di bawahnya kita tambahkan buatkan prompt sesuai dengan struktur prompt di bawah ini. Nah, kedua, kita pastikan struktur prompt yang tadi. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba enter ya. Nah, sekarang kita ubah prompt ini tidak ada dialog ya. Oke. Kita ubah prompt ini ke bahasa Inggris ya. Kenapa kita perlu ubah ke bahasa Inggris? Sebenarnya gini teman-teman, VO3 itu memang benar, dia itu sudah support bahasa Indonesia, cuma pada dasarnya AI itu berasal dari bahasa Inggris kan, berasal dari luar negeri, jadi AI itu, AI manapun itu dia lebih menguasai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Gitu. Jadi terkadang kalau kita meminta sebuah prompt yang detail gitu ya, yang detail untuk sebuah adegannya lebih
apa ya istilahnya ya, yang lebih akurat agar promnya itu akurat karena promnya itu detail, itu disarankan lebih baik pakai prom bahasa Inggris untuk menghindari kesalahpahaman dengan AI-nya. Itu sepinter-pinternya AI menguasai bahasa Indonesia, tetap dia itu lebih lancar bahasa Inggrisnya gitu. Karena bahasa Inggrisnya AI gini, ibaratnya kita manusia itu kan ada namanya bahasa ibu ya, teman-teman ya. Bahasa induk, bahasa ibu. Nah, AI itu bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, gitu kan. Jadi pastinya AI itu lebih menguasai bahasa ibunya daripada bahasa keduanya gitu. Anggap seperti itu. Jadi disarankan untuk membuat prompt yang detail kayak gini, lebih baik pakai amannya saja, pakai prompt bahasa Inggris. Kalau untuk prompt bahasa Indonesia itu teman-teman boleh jika pakai prompt yang sederhana. Untuk prompt yang sederhana susunannya itu. Nah, ini kita ke Gemini dulu ya. Oke. Untuk akses VO3 itu kita harus ke akun Pro ya. Akunnya harus Pro. Baru bisa di sini kita dapat VO3-nya. Ini. Oke, kita klik video, baru kita masukkan prompt tadi. Semuanya aja masukkan ya. Nah, oke. Lalu kita enter. Oke, oke. Sekarang kita sambil nunggu ini kita utak-atik lagi promptnya ya. Ini kan promptnya kan panjang ya. Panjang terus di sini itu promptnya itu seperti poin-poin gitu ya. Nah, teman-teman kan familiar, kita itu familiar paling sering menemukan prompt yang disajikan dalam satu paragraf utuh. Nah, misalnya teman-teman itu nggak suka gaya prompt seperti ini. Kita tinggal minta saja ke ChatGPT. Buatkan lagi prompt tersebut dengan apa ya, dengan struktur yang sama, tapi dalam tapi buat dalam satu paragraf utuh. Gitu. Nah, nah, ini teman-teman. Nah, kita juga bisa pakai prompt yang seperti ini. Nah, kalau yang prompt satu paragraf ini kan teman-teman sudah familiar ya, daripada prompt yang apa, yang kayak poin-poin gini kelihatan panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa kasih perintah kayak gini, misalnya kalau nanti ChatGPT-nya teman-teman mengeluarkan prompt yang seperti ini, teman-teman bisa perintahkan untuk mengeluarkan prompt yang satu paragraf kayak gini. Nah, kita akan sekalian tes dan lihat perbedaan hasilnya ya. Lebih akurat mana prompt dengan poin-poin sama prompt paragraf itu ya. Nah, nah, ini videonya sudah jadi, kita coba lihat ya teman-teman. Ini saya lihat ada channel YouTube yang atau yang videonya kayak gini cukup viral ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mau bikin konten kayak gini bisa nih. Caranya kayak tadi promptnya. Oke, kita coba lihat bareng-bareng.
Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti saya ajarkan tekniknya. Biar ini kayak berlanjut gitu, video yang berlanjut. Biar ini kita pastikan video apa prompt yang baru dulu. Kita lihat lebih bagus mana hasilnya. Yang pertama ini apa yang ini. Nanti kita lihat ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nanti sekalian saya eh, ajar, ajarkan untuk ini memperpanjang video ini kayak videonya itu berlanjut gitu ya. Kan kalau cuma 8 detik apalagi di video point of view kayak gini kalau 8 detik cuma 8 detik kan kayak pendek gitu ya, terlalu pendek. Kita perlu adegan lanjutan yang seperti berlanjut gitu. Adegannya bersambung. Beda dengan video yang adegan per adegan itu bersambung tapi beda scan. Ini kita butuh adegan bersambung tapi masih dalam satu scan, gitu. Masih dalam satu apa ya istilahnya bukan scan, frame ya, masih dalam satu kamera frame yang sama gitu, istilahnya ya. Oke, ini kita tunggu video yang kedua ini lebih bagus mana minus minus. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Antriannya kayaknya agak lama nih. Hmm, hmm. Oke, kita coba lihat. Masih loading ya. Ini dia masih loading teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, kualitasnya Oke, kualitasnya sama teman-teman. Oke, saya akan pakai yang pertama saja. Nah, untuk memperpanjang videonya biar videonya berlanjut, itu kita perlu ini pakai fitur barunya Filtika, yaitu Add Photo. Nah, Add Photo ini foto apa yang mau kita masukkan, yaitu foto gambar terakhir, pengambilan gambar terakhir dari video ini, yaitu gambar screenshotnya. Tuh, seperti ini. Jadi kita perlu adegan paling terakhirnya. Nah, ini saya pause dulu ya. Nah, kita ambil screenshot yang bagian akhir. Terus, Halo, saya Adi. ya udah. Nah, ini bagian paling belakang ya. Kita screenshot bagian yang paling belakang, bagian paling akhir video ya. Lalu kita masukkan ke fitur barunya VO3 tadi, upload. Nah, hasil screenshot tadi kita masukkan di sini. Lalu untuk promnya bagaimana? Kita masukkan saja prom yang tadi, teman-teman. Nggak perlu harus
berubah prompt, nggak perlu. Kita masukkan saja prompt yang tadi ya, nggak perlu harus berubah prompt. Oke, nah kita jadi biar apa ya? Jadi nanti kalau video yang ini sudah jadi, itu kan sambungannya dari video yang ini. Nah, itu cara nyambungnya itu teman-teman pakai editor video kayak Capcut ya misalnya. Tinggal disambung aja ke Capcut. Barulah nanti videonya akan memanjang. Yang awalnya cuma 8 detik jadi 16 detik dan itu videonya berlanjut gitu. Jadi tinggal disambungin pakai editor video. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil kita nunggu ini, kita coba prompt lain nih teman-teman. Kita coba utak-atik lagi prompt. Ini ChatGPT itu teman-teman nggak perlu harus itu ya. Di ChatGPT teman-teman perlu apa hanya perlu memasukkan format prompt-nya sekali. Selama teman-teman masih menggunakan ChatGPT-nya itu masih dalam satu kolom chat yang sama dengan format prompt tadi, ya, teman-teman tinggal minta mau buat apa lagi gitu. Misalnya di sini, tapi kalau teman-teman ini klik new chat, nah itu kan teman-teman bikin chat baru dengan ChatGPT. Baru kalau bikin chat baru itu teman-teman harus masukkan struktur prompt lagi agar ChatGPT-nya itu paham. Nah, tapi kalau chatnya berlangsung seperti ini, nggak perlu memasukkan struktur prompt-nya lagi. Gitu. Tinggal minta saja mau bikin video apa. Misalnya seperti ini. Nah, tinggal 10 menit lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi oke, habis ini kita berakhir ya teman-teman. Nih, prompt gitu. Ini Zoom-nya belum di-upgrade sama Kang Lintang, jadi cuma 30-40 menit kita di Zoom. 10 menit lagi ini Zoom-nya akan tertutup otomatis ya. Jadi kalau tiba-tiba tertutup jangan kaget ya teman-teman. Oke, oke, kan prompt video misalnya POV dari bukan POV ya, seekor kucing yang naik main yang naik di atas kereta api, kereta api mainan yang naik di atas kereta api mainan apa ya? Mengelilingi rel dan rumah mainan gitu ya. Oke, eh, itu dah coba kayak gini. Nah, dia masih mengingat kayak struktur yang sebelumnya. Oke, ini kita coba baca dulu prompt ininya, prompt bahasa Indonesia. Nah, ini kamera menggerakkan kereta. Nah, ini versi paragraf utuhnya juga ternyata dia masih ingat ya. Oke, yang kita copy paste versi paragraf utuhnya saja ya. Soalnya ini sudah bahasa Inggris. Oke, sambil nunggu ini kita lihat dulu
Ini hasil video yang sudah jadi lanjutannya ini. Nah, ini video lanjutan dari video yang pertama itu tinggal disambung saja, teman-teman. Tinggal disambung dengan video kedua. Nanti saya edit dulu, sambung baru saya upload hasilnya di grup ya. Kita akan langsung ke akun saya satunya untuk menggenerate video yang ini. Ini saya nemu video kucing naik kereta itu di YouTube dan penontonnya itu lumayan ramai teman-teman. Di video lucu kayak gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mungkin menjadi konten kreator bisa tuh pakai referensi video ini. Kali aja penontonnya rame ya, viral ya videonya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sambil nunggu ini, saya sampaikan sekalian ya. Saya sampaikan lagi soal struktur prompt ini. Nah, struktur prompt ini bersifat umum ya, universal. Jadi insya Allah bisa digunakan untuk membuat gambar atau video. Gitu. Sangat cocok untuk membuat gambar atau video apapun. Karena ini struktur prompt-nya itu bersifat universal. Jadi bisa digunakan AI tools manapun ya. Nggak harus VO3, nggak harus Imagen, tapi bisa manapun. Yang penting teman-teman bikin prompt-nya sesuai struktur. Dan kalau teman-teman nggak mau repot nyusun sendiri, itu tinggal dilempar saja kerjaannya ke ChatGPT-nya kayak tadi saya ya. Lempar saja struktur prompt ini ke ChatGPT, biar ChatGPT-nya yang pelajarin sendiri dan teman-teman tinggal perintahkan ChatGPT membuat video atau gambar yang teman-teman inginkan. Tinggal jelaskan sedikit, nanti ChatGPT-nya sendiri yang akan menyusunkan prompt-nya sesuai dengan struktur yang teman-teman kasih. Tapi perlu teman-teman ingat, nggak semua struktur prompt ini perlu teman-teman masukkan gitu. Terutama kayak pilihan opsional gitu ya. Kayak 7 sama 8 ini prompt khusus ya. Struktur prompt khusus untuk AI video seperti VO3 yang sudah mendukung suara. Kalau misalnya teman-teman pakai AI yang nggak ada suaranya, 7 sama 8 ini strukturnya nggak perlu dimasukin gitu. Struktur nomor 7 dan 8 nggak perlu dimasukin juga. Itu cukup struktur nomor 1 sampai 6. Kalau teman-teman mau bikin gambar atau bikin video yang tanpa suara itu. Nah, oke, itu ya teman-teman ya untuk struktur prompt. Oke, kita coba lihat hasilnya sudah belum. Nah, sudah jadi teman-teman. Oke, ini kita download, kita lihat dulu. Bisa nih teman-teman pakai konten seperti ini. Saya lihat di YouTube sangat cepat, lumayan ramai tuh. Nah, bisa kayak gini teman-teman. Oke, itu ya cara untuk apa menyusun prompt sesuai dengan struktur kayak gitu tadi. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti ini hasil-hasilnya nanti akan saya share di grup. Ini nanti juga akan saya panjangin dulu videonya. Caranya seperti video yang sebelumnya, cara manjanginnya.
videonya di screenshot pada durasi bagian paling akhir di screenshot, terus kasihkan ke VO3 pakai tambahkan foto ini. Lalu paste prompt yang sama. Nah, gitu caranya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar malam ini. Kita akan berjumpa kembali ke webinar selanjutnya ya. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.